Yang ha- yang hadir boleh respon di kolom chat dari kota mana aja nih. Yang hadir malam hari ini SO Bali. Wow. Surabaya. Wow. Luar biasa. Ada lagi? Bali, Surabaya, Bangka Belitung. Sudah 2 kali hadir. Keren, keren. Thank you, Jambi, Jakarta. Thank you, thank you. Tangerang. Wow, ada Ciana dari Tangerang. Ada Kak Vincent dari Jakarta. Oke, thank you, thank you. Madiun. Wah, ada Madiun. Halo. Dulurku nih, dulur. Dulur dari Madiun. Palembang, luar biasa. Jakarta, Bu Nur Hayati. Palembang, Kak Novita. Wow, rame ya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Sebetulnya, sebetulnya ini karena minggu lalu saya batu bara sumut. Wah, keren. Minggu lalu, 2 minggu lalu ya, sorry ya, 2 minggu lalu saya ada info ya ke teman-teman karena 2 minggu lalu kita ada materinya yaitu eh, bagaimana sebagai orang tua kita stop ya atau kita stop membuat luka tapi kita mulai untuk menyembuhkan gitu ya. Nah, terus saya tawarin nih ke teman-teman, bisa dia nggak kalau ada sesi terapinya gitu. Kayaknya belum pernah ya satu kali pun. Seingat saya sih dari pertama kali saya diberikan kesempatan sama Coach Arisandi membawakan sekolah orang tua, belum pernah ada nih sesi terapinya. Jadi ketua kelas Bro Tony bilang boleh juga Bu Sindira, marilah kalau gitu malam hari ini kita apa namanya, adakan sesi relaksasi ya, sesi terapi di Zoom sekolah orang tua. Oke, teman-teman sebelum mulai, apakah ada yang baru pertama bergabung atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita langsung ya, karena kayaknya malam hari ini nggak usah ada materi, materi. Karena kita berjalan dari yang 2 minggu lalu, gitu kan, teman-teman udah belajar bagaimana hal-hal apa saja sih yang selama ini dilakukan keliru dan memperbaikinya itu seperti apa gitu kan yang menimbulkan luka pada anak gitu. Nah, di situ kan kita sama-sama belajar ya teman-teman bahwa ternyata ketika kita sebagai orang tua ini tumbuh gitu ya, tumbuh dari anak kecil yang juga terluka gitu. Maka tidak heran kita mewariskan luka atau trauma antar generasi. Dan luka trauma antar generasi ini sebetulnya kita teruskan ke anak-anak kita, ke generasi selanjutnya gitu ya. Tapi entah kenapa rasanya tidak kuasa gitu. Kadang kita tidak kuasa menahan, kadang kita masih sering ada alpa di sana gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman karena kita semua belajar, jadi kita masih bisa setiap saat memperbaiki itu semua. Salah satunya dengan kita membersihkan gitu ya, membersihkan luka-luka di diri kecil kita dengan yang nanti akan kita lakukan, kita akan eee, terapi, kita akan forgiveness gitu ya teman-teman. Semoga ini paling tidak membantu perjalanan teman-teman sebagai orang tua atau teman-teman yang memang bergerak di bidang yang dekat dengan parenting gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang saat ini di bisnis yang berhubungan dengan anak dan orang tua seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman boleh respon angka 1 kalau clear suara saya atau respon angka 2 kalau suara saya terdengar kurang jelas atau putus-putus. Oke, good. Thank you, thank you. Oke teman-teman, apakah teman-teman saya akan mulai memandu sesi relaksasi ini. Pastikan teman-teman duduk yang santai, nyaman, dan rileks di tempat duduk teman-teman masing-masing ya. Diusahakan untuk bahunya tegak, kalau mau bersandar pastikan tubuh Anda tegak. Sambil ini ya berkendaraan. Kalau yang berkendara mungkin nanti bisa minta rekamannya aja di ketua kelas. Oke?
Marilah sekarang kita ambil posisi yang santai, nyaman, dan rileks untuk memulai sesi terapi ini. Kita tadi sudah berdoa, maka izinkan diri kita untuk menyerap apa yang akan saya sampaikan agar hasil dari terapi maksimal bisa memberdayakan kehidupan teman-teman semuanya. Oke, sekarang silakan ambil posisi yang santai, yang nyaman dan rileks. Pastikan tangan Anda diletakkan di kedua Oke, silahkan tarik nafas dari hidung, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan. Good. Sekarang silakan tutup kedua kelopak mata Anda. Izinkan diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Dengan setiap tarikan dan hembusan nafas, izinkan diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Sebentar lagi saya akan menghitung mundur dan setiap hitungan membuat Anda menjadi semakin santai, semakin nyaman, semakin rileks. 5, lipat gandakan perasaan nyaman dan perasaan rileks yang Anda rasakan saat ini. Sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Nikmatilah setiap proses di mana nafas itu masuk dan keluar. Kemudian ikutilah perjalanan nafas itu dengan perhatian, kesadaran Anda. 4, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian hembuskan. Izinkan diri Anda menjadi lebih rileks. Very good. Perlahan-lahan sekarang arahkan perhatian dan kesadaran pada lidah Anda. Izinkan lidah Anda itu tergeletak lemas di dasar mulut Anda sekarang. Izinkan lidah Anda tergeletak lemas, santai, nyaman, dan semakin rileks. Lemaskan lidah Anda. Biarkan dia tergeletak di dasar mulut Anda. Very nice. 3, sekali lagi periksa semua otot-otot di tubuh Anda. Izinkan semua otot-otot di tubuh Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Tergeletak lemas di tempatnya masing-masing. Very nice.
Sekali lagi izinkan diri Anda menjadi semakin rileks, semakin nyaman. Sebarkanlah rasa rileks dan nyaman ini ke seluruh tubuh Anda. Dua, lipat gandakan lagi perasaan nyaman dan rileks ini. Sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Satu, sekarang rasa rileks ini menjadi 2 kali lipat lebih dalam, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Nikmatilah perasaan hening, perasaan santai, perasaan nyaman, perasaan rileks, perasaan damai. Izinkan diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang arahkan perhatian dan kesadaran Anda pada sebuah pemandangan alam favorit Anda. Tempatkan diri Anda di pemandangan alam favorit Anda. Apapun itu, nikmatilah saja. Nikmatilah pemandangan alam favorit Anda ini. Apa yang ada di kanan Anda, izinkan semua yang ada di pemandangan alam favorit Anda ini membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan Anda semakin fokus pada suara saya. Rasakan dan nikmati saja pemandangan alam favorit Anda ini. Dan Anda boleh kembali ke sini kapanpun Anda menginginkannya. Saat Anda, saya ingin Anda memperhatikan salah satu bagian dari diri Anda yang selama ini sering memunculkan pemikiran atau perasaan tidak didengarkan, frustrasi, karena Anda sudah melakukan banyak hal, tetapi perubahan yang Anda ingin lihat tidak kunjung terwujud. Anda kehabisan akal, kekurangan ide, sehingga Anda merasa tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan untuk Anda mengeluarkan potensi Anda. Mungkin selama ini Anda memaknai perasaan-perasaan negatif ini karena dilandasi oleh perasaan sayang pada anak Anda, sayang pada diri Anda. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya perasaan takut, khawatir, jauh lebih mendominasi daripada perasaan sayang Anda. Bahkan mungkin juga perasaan di mana Anda merasa tidak dihargai. Anda merasa sendirian. Dan Anda merasa capek.
Anda merasa tidak dipahami, Anda merasa tidak berharga, pasti perasaan-perasaan ini lebih mendominasi. Renungkanlah baik-baik semua ini. Jika Anda menyadari, terimalah hal ini. Akuilah hal ini. Kemudian sekarang, minta maaflah kepada Sang Pencipta, kepada Allah, kepada Tuhan. Karena tanpa sadar, Anda memelihara ketakutan-ketakutan Anda. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin juga selama ini Anda telah melakukan banyak hal, termasuk di area-area spiritual, untuk membersihkan diri Anda, untuk menetralisir emosi-emosi negatif. Beberapa berhasil, beberapa masih berjalan. Aku sekarang arahkan perhatian dan kesadaran Anda secara penuh pada diri Anda saat ini. Izinkanlah memori Anda memutar film-film kejadian di mana Anda merasa tidak dihargai, di mana Anda merasa ditolak, dibandingkan, disalah-salahkan. Biarlah memori itu terputar kembali dan perhatikan apa yang Anda rasakan. Sebenarnya apa yang Anda rasakan? Tanyakanlah kepada diri. Sebenarnya Anda ingin mendapatkan perhatian dari siapa? Anda merindukan perhatian dari siapa? Anda merindukan pujian, pengakuan, penerimaan dari siapa? Sadarilah hal tersebut. Dan sekarang izinkan diri Anda untuk melepaskan semua itu. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Kemudian hembuskan. Sekarang panggil nama Anda sendiri. Dan katakanlah, I'm sorry. Aku menyesal selama ini tanpa sadar menyimpan kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang diakibatkan karena merasa tidak didengar, tidak dipandang, tidak dihargai. Pemikiran-pemikiran negatif lain yang selama ini mengendap di dalam diri Anda. Katakanlah, aku menyesal tanpa sadar memelihara semua ini. Hingga akhirnya, I'm sorry.
Sekarang panggil nama Anda sekali lagi dan katakan, maafkan aku, maafkan aku karena telah banyak menyia-nyiakan waktu. Maafkan aku selama ini tidak bisa tangan orang lain. Karena aku sibuk mempertahankan diriku agar tidak diserang oleh orang lain. Please forgive me. Maafkanlah aku. Panggil nama Anda sekali lagi dan katakan, I. Sekarang dengan kedua tangan Anda dekat diri Anda, peluklah diri Anda sekarang. Belai-belai diri Anda. Sekali lagi panggil nama Anda dan katakan, I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Sekarang ambil waktu sejenak dengan diri Anda sendiri. Dekap diri Anda lebih erat. Belai-belai diri Anda. Dan manfaatkan waktu dengan diri Anda sendiri. Silakan nikmati momen ini sampai saya berbicara kembali kepada Anda. Very good. Sekarang saya berbicara kembali kepada Anda. Paling tidak, sekarang Anda menyadari sesuatu dari diri Anda. Izinkan itu semua lepas dari diri Anda. Jika akan diri Anda lagi, sadarilah bahwa Anda tidak membutuhkan semua itu dari luar diri Anda. Sadarilah Anda sudah memiliki itu semua dari dalam diri Anda. Sekarang pikirkanlah orang-orang yang Anda sayangi. Orang-orang yang Anda cintai. Anak-anak Anda. Pasangan Anda. Orang tua Anda. Izinkanlah mereka muncul di layar pikiran Anda sekarang. Yes. Dalam hitungan ketiga, izinkan semuanya muncul. Inilah dia. 1, 2, dan 3. Yes. Mereka muncul semuanya di layar pikiran Anda. Yes. Berikanlah senyuman Anda yang paling hangat untuk mereka semua. Yes, very good. Sekali lagi, tataplah mereka satu persatu. Pancarkan senyuman Anda. Pancarkan cinta kasih Anda yang termurni tanpa syarat. Mungkin selama ini tanpa sadar, Anda menuntut mereka untuk bertindak
untuk berperilaku seperti Anda. Padahal sebenarnya mereka punya keinginan sendiri. Mungkin selama ini Anda menumpahkan kemarahan, kekesalan, kecewaan terhadap diri Anda sendiri kepada mereka. Mungkin selama ini Anda terlalu menakutkan sesuatu untuk mereka. Mungkin selama ini Anda terlalu mengkhawatirkan sesuatu untuk mereka. Mungkin juga selama ini Anda kurang mempercayai mereka, sehingga Anda berusaha untuk mengatur semuanya. Dan Anda kelelahan, Anda kecapean, dan Anda memendamnya. Mintalah maaf sekarang ini. Katakanlah, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Berikanlah senyuman Anda yang paling hangat, yang paling tulus. Pancarkanlah cinta kasih Anda yang termurni tanpa syarat. Cinta kasih yang tidak menuntut apapun. Cinta kasih yang penuh penerimaan. Sekali lagi pancarkan senyuman Anda yang paling tulus, yang paling hangat kepada mereka. Dan jika Anda ingin memeluk mereka, silakan peluk mereka. Rasakanlah kehangatan, kasih sayang Anda yang termurni tanpa syarat. Sekarang mengalir ke dalam diri mereka semua. Ketika Anda merenungkan bahwa Anda mencintai mereka tanpa pamrih, mereka bisa mengeluarkan potensi-potensi mereka. Mereka menjadi bebas bergerak, menjadi diri mereka sendiri. Dan Anda pun menjadi lebih ringan. Sekarang berikan senyuman Anda yang paling tulus sekali lagi. Berikanlah kepada mereka. Very good. Sekarang letakkanlah kembali tangan Anda di pangkuan Anda. Izinkan mereka kembali pada aktivitasnya masing-masing. Dan Anda pun memusatkan perhatian dan kesadaran Anda pada diri Anda sekarang yang sedang duduk santai, nyaman, dan rileks saat ini. Very good. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Dan setiap hitungan izinkan diri Anda menjadi bersemangat, semakin bergairah, penuh energi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, untuk menyambut orang-orang yang Anda sayangi, untuk melayani mereka dengan cinta kasih yang termurni tanpa syarat. Inilah dia. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan dengan kuat dan cepat. Oke, good.
Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Izinkan setiap hitungan naik, membuat Anda semakin bersemangat, berenergi. Inilah dia. 1. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, hembuskan dengan kuat dan cepat. Yes. 2. Sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian hembuskan dengan lebih kuat dan cepat. Very good. 3. Sekali lagi tarik nafas dari hidung, hembuskan dengan lebih kuat dan cepat. Yes. Gerakan jari-jari Anda, gerakan kepala Anda ke kiri dan ke kanan. 4. Sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian hembuskan dengan lebih kuat dan cepat. Very good. Bersiaplah, pada hitungan kelima Anda akan buka mata. Inilah dia. 5. Silakan buka mata. Feel fresh, feel good. Oke, welcome back. Teman-teman, how do you feel? Boleh respon di kolom chat. How do you feel? Feel fresh? Thank you. Thank you Pak Nyoman, thank you Ciana. Thank you, thank you. Terharu, mau nangis, nggak apa-apa, nangis saja. Izinkan saja ketika ada perasaan-perasaan yang dirasakan. Izinkan, oke, lepaskan saja ya. Perasaan terharu, mau nangis, dilepaskan saja. Mungkin selama ini itu terpendam dan Anda tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskannya. Jadi ketika ada relaksasi seperti ini dan muncul perasaan-perasaan seperti terharu, maka izinkan saja kita merasakan semua perasaan-perasaan itu dan izinkan yang tidak memberdayakan terlepas diganti dengan hal-hal yang positif yang lebih memberdayakan hidup kita. Oke, teman-teman, ini adalah sesi terapi pertama saya nih dengan sekolah orang tua ya. Senang sekali bisa berbagi ini dengan teman-teman. Apakah ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan? Masih ada waktu? Boleh 1-2 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Sempat ngantuk nyaris tertidur, Kak Rey, tapi bisa sadari diri kalau keliru, berharap pengakuan. Oh, akhirnya ya. Congratulations, ada kesadaran baru. Memang ya, ketika kita eh, ingin diakui, ingin mendapat pengakuan gitu, itu rasanya nggak enak ya. Tapi setelah kita tahu ya bahwa ini akarnya dari mana, sebetulnya saya mengharapkan pengakuan itu dari siapa gitu ya. Sebetulnya saya ingin diterima oleh siapa, dicintai oleh siapa. Kita jadi paham ya, kenapa di diri kita yang dewasa ini kita begitu selalu haus akan pengakuan. Congratulations sudah punya kesadaran yang baru, Kak Rey. Kak Lisa, bingung coach.
saya mencari validasi siapa. Nggak apa-apa, diizinkan saja kalau masih bingung, nggak apa-apa. Mungkin, eee, hal-hal seperti ini perlu rutin dilakukan ya, terapi seperti ini, mendengarkan audio, terapi. Kita bisa juga dengan, eee, self hypnosis ya, menuliskannya, menyadari, nanti lama-lama juga akan ketemu. Sebetulnya diri kita yang terdalam itu sebetulnya ingin mendapatkan itu dari siapa. Nah, karena ini sekolah orang tua, 99% sebetulnya masalah-masalah di kehidupan orang dewasa tuh akarnya dari parenting, dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar emosi yang paling utama, rasa aman, dicintai, dan otoritas itu tidak kita dapatkan dari orang yang paling kita harapkan, orang tua, figur otoritas, lalu akhirnya itu menjadi luka. Tapi karena tertumpuknya di bawah sadar dan kita hidup sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga mungkin saja ketika kita mencoba untuk, menyelami itu kita masih kebingungan. Tapi nggak apa-apa, ini juga salah satu tanda yang baik. Oke, thank you Kak Rey, Kak Lisa, nggak kebayang tadi sebenarnya saya ingin dicintai siapa. Apakah terapi ini bisa kita lakukan minimal sekali sehari? Dan waktu terbaik saat baru bangun tidur atau saat tidur? Waktu terbaiknya sesuai dengan keinginan kita. Kita mau terapinya bangun tidur atau pas mau tidur malam, sesuai dengan keinginan kita lah pokoknya ya. Mau pagi bangun tidur, mau tutup mata. Kalau memang kita izinkan benar-benar kita merilis emosi-emosi negatif yang tidak lagi memberdayakan hidup kita, yang tidak lagi kita butuhkan saat ini, maka semuanya di pagi maupun di malam hari akan tetap bermanfaat, gitu. Di siang hari, di tengah hari, ya bermanfaat juga gitu ya, tidak mengenal waktu ya. Karena pikiran bawah sadar kita kan menyerap ini juga sepanjang hidup ya. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak kita lakukan minimal sehari sekali? Sangat bisa, boleh. Saya sampai detik ini masih menerapi diri saya setiap hari ya, teman-teman. Jadi saya juga sebagai seorang hipnoterapis, family hipnoterapis, menerapi orang, tapi juga saya menerapi diri saya sendiri. Dan saya juga menerapi anak-anak saya ya, menerapi keluarga. Oke, boleh tanya tentang anak tidak ya? Oke, pertanyaannya boleh ditulis, kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Tapi kalau saya tidak bisa menjawabnya saat ini, mungkin saya akan belajar dari Coach Arisandi dan nanti, jawabannya akan di-drop di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Tapi kalau masih bisa saya jawab, ya saya jawab. Ada perasaan bersalah cara saya dulu mendidik anak, terlalu keras dan telah melukai hati mereka. Yes, inilah yang saya juga rasakan, siapa, Ibu Wiluan. Inilah yang saya rasakan, tapi saya percaya bahwa ketika saya punya kesadaran ini, berarti saya masih diizinkan oleh Tuhan untuk memperbaiki. Karena kita orang tua adalah seorang hipnoterapis yang pertama sebetulnya untuk anak kita gitu ya. Kalau kita mampu mensugesti mereka dengan, kata-kata kita, dengan perbuatan kita, cara kita mendidik anak, kita sudah bisa melukai mereka, berarti kita juga masih punya kesempatan untuk menyembuhkan mereka. Nah, kenapa saya adakan, sesi terapi ini, karena kita, orang-orang yang juga terluka, itu juga butuh untuk menyembuhkan dulu diri kita ya. Baru setelah kita, eee, belajar untuk menyembuhkan diri kita bisa membantu anak-anak ini yang mungkin saja sudah terluka, mereka bisa gitu ya untuk dipulihkan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dan tidak ada sesuatu yang mustahil ya selama selama kita mau melakukannya. Oke, mata masih lembab.
Lembab apa nih maksudnya nih? Sembab ya? Mata masih sembab Abinaya. Nggak apa-apa ya, izinkan saja. Terima kasih sudah ikut sama-sama berproses ya bersama dengan saya dan teman-teman. Oke Kak Lisa, biasanya mengharapkan pengakuan dari satu orang apa beberapa orang ya? Itu yang nggak tahu diri Anda ya. Diri Anda yang tahu jika dari orang tua dan mereka sudah almarhum apa masih bisa dilepas. Papa mama saya sudah meninggal ya, papa mama saya sudah di surga. Dan justru saya mengalami breakthrough dalam kehidupan ketika orang tua saya justru juga sudah meninggal. Bukannya saya mensyukuri hal ini ya, bukan saya mensyukuri, oh akhirnya gitu ya papa mama saya meninggal, bukan. Tapi sesungguhnya pertanyaan ini juga jadi pertanyaan saya, apakah saya bisa pulih? Sementara saya nggak punya waktu di saat ini ya, di momen yang saat ini, untuk rekonsiliasi damai sama mereka. Kalau orang tua masih ada kan, saya sebagai terapis ya gitu kan, saya melihat kan betapa banyak gitu keluarga-keluarga yang rekonsiliasi damai gitu kan. Papa mamanya masih ada nih gitu, papa mamanya terapi, anaknya terapi, terus mereka di dunia sekarang ini rekonsiliasi. Bagaimana dengan diri saya gitu ya, saya kan juga punya pertanyaan itu. Tapi ternyata eee, hipnoterapi ini ketika kita betul-betul ikhlas, kita betul-betul niat untuk melepaskannya, kita bisa rekonsiliasi dengan orang tua kita yang sudah almarhum atau siapapun itu orangnya, ketika ada luka dan kita mengizinkan diri ya, syaratnya kita ikhlas mengizinkan diri, kita mau untuk melepaskan ini, maka itu terjadi ya. Jadi saya bisa bilang bahwa saya juga, akhirnya mengalami kesembuhan gitu ya, pulih dan semakin berprogres itu ketika, orang tua saya juga sudah almarhum, seperti itu ya. Dan sangat bisa ya, sangat bisa. Bagaimana cara menularkan kepada pasangan yang tidak mau diajak hipnoterapi? Padahal saya tahu istrinya punya banyak trauma dan luka batin. Ini siapa nih ya? Pasangan yang tidak mau diajak hipnoterapi, pasangannya Pak Nyoman. Oh, pasangannya Pak Nyoman tuh maksudnya istri, gitu ya. Padahal saya tahu istri, oh padahal sorry sorry, padahal saya tahu istri punya banyak trauma dan luka batin. Caranya Bapak menerapi diri Bapak, Bapak belajar di kelas-kelas Coach Arisandi, di sekolah orang tua, di banyak ya, Coach Arisandi sekarang juga banyak memberikan kelas baksos, kelas bakti sosial, satu orang yang pergi workshop, satu orang yang pergi terapi, ketika dia bisa sembuh gitu ya, ketika dia bisa pulih dari semua luka dan traumanya, dia pulang, dia melihat pasangan, dia melihat anak, dia melihat keluarganya menjadi orang-orang yang berubah, orang-orang yang berbeda. Itu saya alami ya Pak Nyoman. Saya sungguh-sungguh mengalaminya dan banyak sekali klien-klien saya juga yang sampai terheran-heran, "Kok bisa ya saya yang terapi?" Gitu, tapi orang tua saya yang berubah, saya yang terapi, tapi pasangan saya yang berubah. Saya yang terapi, tapi anak saya yang berubah. Itu banyak ya, itu kayaknya bisa dipresentasikan, apa namanya, sorry kalau dipersentasekan itu tinggi angkanya, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan Bapak, pasangan nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga. Karena hipnoterapi tidak akan bisa bekerja, di bawah tekanan atau di bawah paksaan, gitu ya Pak. Jadi Bapak sendiri dulu yang terapi, yang sembuhkan luka-luka atau trauma-trauma, sehingga nantinya ketika Bapak sudah semakin rilis gitu ya, sudah semakin bersih, Bapak bisa memancarkan energi yang lebih positif, vibrasi yang lebih positif kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun ya. Seperti itu, Pak. Oke, saya baca lagi ya. Bagaimana menerapi dengan kata-kata secara tidak langsung untuk anak remaja 15 tahun yang suka menunda, lebih memilih melakukan yang dia suka. Lebih memilih melakukan yang dia suka aja hingga studinya terbengkalai. Oke, caranya Ibu Karolin terapi, carilah hipnoterapis yang profesional di bawah naungan AHI ini sangat banyak, boleh nanti menghubungi ketua kelas, bisa online maupun offline, Ibu Karolin dulu yang terapi ya Bu ya. Jadi setelah Ibu terapi, setelah Ibu nanti di dalam sesi yang mungkin
dengan prosedur komplit ya, sekitar 2 sampai 2,5 jam, Ibu bisa melihat sendiri nanti perubahan diri Ibu yang akhirnya juga bisa membawa perubahan ke anak ini. Banyak hal-hal ajaib ya, banyak hal-hal ajaib yang terjadi setelah seseorang itu terapi gitu. Ajaibnya kenapa? Ya tadi yang saya bilang, dirinya yang terapi, dirinya yang 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 sembuh, tapi terus orang-orang lain di sekitarnya yang berubah, itu dahsyat banget ya. Jadi kalau saran saya, Bu Karolin dulu ya pergi terapi. Nanti setelah itu Ibu akan dapat jawabannya dan dapat tools-nya setelah terapi bagaimana untuk Ibu menerapkan ini di, anak Ibu. 15 tahun ya, mumpung masih 15 tahun ya, belum sampai 25 tahun. Oke, Pak Nyoman, thanks. Maksud saya istri saya nggak mau lagi belajar mengendari motor atau mobil karena pernah kecelakaan. Oke, istrinya bisa juga ini Pak diterapi, keengganannya tidak mau lagi belajar, keengganannya itu yang diterapi ya Pak. Jadi di balik rasa tidak mau tadi, di balik rasa enggan tadi ada apa, gitu. Kecelakaan, kalau misalnya pernah kecelakaan, apa yang dijadikan, belief sama dia, itu yang kita, terapi. Kalau istrinya menghendaki untuk bisa mengendarai motor dan mobil, tapi kalau istri Bapak merasa, "Saya nggak bisa bawa motor dan mobil, saya nggak ada masalah." Masih ada bisa, ojek, Gojek, masih bisa gokar gitu kan, masih ada suami atau anak atau driver, ya kalau seperti itu juga berarti nggak ada alasan yang kuat. Karena salah satu, hipnoterapi bisa maksimal itu ketika kliennya punya alasan yang kuat untuk bebas dari masalahnya. Jadi Bapak perlu nantinya ini perlu penggalian soal istri nggak mau belajar mengendarai mobil dan motor, ini alasannya kuat apa enggak? Kalau misalnya dia, "Aduh saya pengen banget bisa ya, banget bisa bawa motor, pengen lagi bisa nyetir mobil, tapi saya takut dan saya mau bebas dari ketakutan ini," gitu ya. Itu berarti sih saya nggak bisa nyetir motor atau mobil juga nggak masalah ya, hidup saya baik-baik aja. Nah kalau itu perlu di ini ya Pak ya, perlu digali ya Pak. Oke, thanks. Sudah habis di kolom chat. Terima kasih untuk teman-teman. Saya kembalikan lagi ke ketua kelas. Silakan Bro Tony. Oke, siap. Terima kasih Bu Cindy dan terima kasih sahabat kelas yang sudah hadir. Kita akhiri sesi malam hari ini. Untuk rekaman akan dibagikan di grup ya. Terima kasih. Oke, selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih. Kasih, Cindy. Terima Sama-sama. kasih. Thank you. Thank you, Thank you, Bye. Cindy. Kak. Thank you, thank you.